Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait praktikum minggu kedua dari hama dan penyakit benih pasca panen, khususnya sesi hama. Uh, untuk sesi yang kedua ini, minggu ke-9, masih melanjutkan dari pengenalan serangga hama benih dan pasca panen, itu bagian kedua. Jadi kemarin dari 1 hingga ke-10, yang ini adalah spesimen nomor 11 sampai spesimen nomor 20. Tugasnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggambar, kemudian memberikan deskripsi. Silahkan teman-teman membrowsing terkait ciri-ciri spesifiknya, kemudian siklus hidup dan perilakunya, kemudian produk bahan simpanan yang diserang oleh masing-masing spesies serangga tersebut. Untuk yang pertama yaitu bambu borer atau penggerek pada bambu. Jadi nama umumnya adalah bambu borer dari famili Botricidae Coleoptera. Spesiesnya adalah Dinoderus minutus. Di perkuliahan sudah pernah dijelaskan bahwa ini mempunyai kemiripan dengan Rhizoperta dominica. Kalau Dinoderus minutus itu mempunyai 2 lekukan pada pronotumnya. Kepalanya tertutupi oleh pronotum, jadi ketika dilihat dari arah atas, arah dorsal, tidak akan terlihat. Jadi kepalanya tertutupi oleh pronotum. Berikutnya Lesser Grand Borer atau dikenal dengan spesies Rhizoperta dominica tadi mempunyai kemiripan dengan Dinoderus minutus. Nah, kalau Rhizoperta dominica itu tidak mempunyai 2 cekungan pada pronotum. Kepalanya sama tertutupi oleh pronotum ketika dilihat dari arah atas. Kemudian Oryzipilus surinamensis atau sawtooth green beetle, nah ini ciri khasnya adalah pada bagian pronotum terdapat gerigi-gerigi seperti gergaji ini pada pronotum ini. Nah, kemudian penciri spesies untuk Oryzipilus yaitu terdapat pada pelipis. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari mata, seperti itu. Untuk Oryzipilus surinamensis itu ukuran pelipisnya lebih dari setengah ukuran diameter mata. Selanjutnya ada flat green beetle, Christoleptes ferrugineus, dari famili Susuidae, Leomorpholidae. Nah ini relatif kecil sekali, hanya sekitar setengah senti, setengah mili untuk ukuran tubuhnya. Nah, ini antenanya biasanya sepanjang atau lebih panjang dari tubuhnya. Flat green beetle, Christoleptes ferrugineus. Nah, yang kelima yaitu concept beetle, Carpopilus dimediatus, famili Nitidulidae. Ini mirip dengan Callosobruchus karena sebagian abdomen tidak terselimuti atau tidak tercover oleh elytra ini. Elytra dari sayap depan. Ini elytranya, kemudian ini adalah abdomen yang tidak tertutupi oleh elytra. Antenanya ini adalah kapitat. Kapitat artinya menggadar. Selanjutnya ada red leg horn beetle, Necrobia rufipes, dari famili Cleridae. Nah, ini warnanya metalik. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang biru metalik seperti ini. Ini seringkali ditemukan menyerang pada pakan kucing, pakan anjing. Jadi di pet shop seperti itu, ketika pakan-pakan tersebut jarang atau sudah lama tidak digunakan, sudah lama, kemudian seringkali ditemukan Cleridae ini, Necrobia rufipes. Yang nomor 17 yaitu Capra beetle, kemarin pernah kita jelaskan, yaitu Trogoderma granarium. Ini bentuknya bulat dan diselimuti oleh bulu-bulu halus ini atau rambut-rambut ini. Antenanya kapitat.
Selanjutnya yang ke-18 adalah buclose atau sosit atau biasanya orang menyebutnya adalah burem, Lipocelis sp. Ordonya berbeda, bukan Coleoptera tapi Pseucoptera. Kemudian familinya adalah Lipocelidae. Jadi ini adalah bentuk yang tidak bersayapnya. Nanti pada saat ada beberapa spesies yang memang imagonya tidak bersayap, tapi ada beberapa spesies yang Pseucoptera ini yang mempunyai saraf untuk proses penyebaran. Ini yang diketahui seringkali menyerang pada bahan simpanan, Lipocelis sp. Selanjutnya yang ke-19 adalah Anghomois grandmouth Cytotroga cerealea. Pada saat kuliah pernah dijelaskan bahwa Cytotroga cerealea ini adalah hama primer dan seringkali ditemukan menyerang biji gandum, biji padi seperti itu, gabah, dari famili Gelehidae. Jadi hama primer, hama sekunder jangan dilupakan bahwa kalau hama primer itu menyerang pada komoditas atau pada biji-bijian yang masih utuh. Dengan hama sekunder itu menyerang pada komoditas yang sudah tidak utuh atau sudah mengalami proses lanjutan. Yang terakhir adalah Resmod Corsiraceae palonica dari famili Pyralidae. Ini termasuk hama sekunder, seringkali ditemukan pada gabah atau beras. Dan ini ketika hama dimanfaatkan dan diketahui suatu manfaatnya, baik itu hama maupun musuh alami, itu ternyata ada sisi lain yang menarik. Dan untuk telur-telur dari Corsiraceae palonica ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk pengembangbiakan parasitoid. Parasitoid itu apa? Parasitoid itu adalah salah satu musuh alami. Jadi musuh alami tidak hanya dari kelompok predator, tetapi juga ada dari kelompok parasitoid. Parasitoid itu apa? Parasitoid itu dari dua kata, oid itu artinya mirip, parasit itu artinya parasit menumpang. Jadi dia mirip parasit untuk Trichogramma tersebut, tetapi yang diserang adalah sesama serangga. Jadi serangga dengan serangga itu istilahnya adalah parasitoid, tetapi kalau serangga dengan hewan lain di luar kelas insekta itu disebutkan sebagai kelompok parasit, seperti kutu manusia di manusia. Jadi serangga dengan manusia itu dikategorikan sebagai parasit. Tapi ketika ada telur Corsiraceae palonica dimanfaatkan untuk media parasitoid oleh imago Trichogramma, itu diistilahkan atau dikategorikan sebagai kelompok parasitoid. Itu ada 10 spesimen. Silakan kalian menggambar, kalian tambahkan deskripsinya. Selanjutnya kalian bisa browsing terkait perilakunya, kemudian komoditas yang diserang. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.